Ternyata, kalau cerita dari sisi keluarga korban, yang mana kan tadi ada dua adiknya selamat tuh dari peristiwa kebakaran. Nah, adiknya nomor 2 ini tuh bercerita di akun Instagram pribadinya kalau ternyata ada beberapa pemberitaan yang menurutnya tidak benar, gengs. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, gue tuh masih agak suka heran dan terbengong-bengong nih kalau baca komen ngebacanya nih, Kak bagi tips skincare-nya dong, pakai skincare apa? Ya mungkin baru kali ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe tapi. Nah cuman buat kalian yang udah lama nontonin channel gue pasti udah pada tahu. Gue ini suka banget pakai rangkaian dari Mireille Glossy Series. Ini tuh udah kayak, aduh pasti kalian juga udah hatam ya. Sebenarnya Mireille sendiri itu punya beberapa rangkaian. Jadi ada Glossy Series, terus ada yang buat Acne Series, yang gitu-gitulah. Cuman kebetulan gue ini cintanya dan cocoknya di produk Glossy Series ini. Yang kegunaan utamanya memang untuk membuat kulit lebih sehat, kenyal, dan jadi glowing. Nah dalam satu box ini isinya macam-macam. Ada ini nih, ada sabun. Terus ada glossy serum, krim pagi dan krim malam, sama face tonernya. Tapi kalau kalian nggak mau beli sebox, kayak mau cobain satu-satu dulu gitu juga bisa. Jadi gue nih kalau selalu bilang kayak satu box ini nggak harus beli sebox ini juga kok. Pertama pakai si glossy facial foamnya ini. Nah ini tuh merupakan sabun pembersih wajah dengan kayak bentuknya tuh busa, tapi busanya memang tidak lebay. Karena efek di kulitnya juga itu untuk melembabkan dan nggak bikin kulit kering. Jadi kayak mau cuci muka tiap hari muka nggak jadi keset gitu. Lalu yang kedua ini ada glossy serumnya. Yang mana di sini tuh ada kandungan niacinamide-nya sama alpha arbutine tuh gengs. Yang pastinya mampu mencerahkan kulit, dan lagi-lagi ini tuh semua nggak bikin kulit kering. Pokoknya kalau kalian pakai teratur ini nih, itu tuh kulit bakal lebih kayak glowing gengs karena serum ini. Apalagi ini formulanya cepet banget ngeresep. Pokoknya ini serum paling cepet ngeresep yang pernah gua coba. Beneran kalian buktiin sendiri. Dan ini karena serumnya cepet ngeresep ya, jadi bisa dipakai siang dan malam juga. Kalau malam kan udah pasti. Nah kalau siang, kalau kalian takut pakai skincare jadinya mukanya tuh greasy, ini nggak sama sekali. Kalian harus pakai ini berarti. Lalu ini ada glossy tonernya. Ini sebenarnya ada tutupnya tapi udah hilang. Karena ini emang gua bawa-bawa kemana-mana. Abisnya ini bisa dipakai kayak buat face mist juga gengs. Jadi kalau gue bawa-bawa ini berarti kayak buat melembabkan, biar menghidrasi kulit. Lalu rangkaian selanjutnya ada day cream sama night cream. Yang day cream pasti buat siang, night cream buat malam. Nah yang day cream ini, itu tentunya buat melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas nih. Karena mengandung banyak antioksidan di sini. Ya jadinya pasti kulit lebih terlindungi dan bisa mencerahkan juga. Karena di sini juga ada nih kandungan niacinamide-nya. Sama halnya kayak si night creamnya ini. Pokoknya dua-duanya ini tuh bisa buat moisturize kulit lah gengs. Nah jadi sampai sekarang nih gue masih pakai kok si Mireille Glossy Series ini, beneran gue pakai, nggak bohong. Apalagi kalau mau lebih murah lagi, bisa pakai kode voucher ini via Shopee. Yang kode vouchernya terbatas ya, kalian cek aja di link di bawah. Nah kalau kalian mau join jadi dropshipper dan reseller, kalian langsung aja DM ke Instagramnya mereka nih. Karena udah banyak juga yang join. Jadi langsung aja. Geng, seperti biasa kalau lagi ada yang viral-viral, pasti banyak banget yang ngetek gua dan pada nafsu buat minta bahas kasusnya dong. Gila, karena kalian emang nih bos banget jiwanya ya. Gak mau repot gitu cari tahu beritanya. Baiklah, gue dongengin aja nih kasus yang lagi panas dan emang lagi rame karena ini kasus kebakaran, gengs. Kebiasaan sih lu pada suka nontonin kebakaran ya, bukan bantuin. Jadi di sini ada seorang wanita yang nekat membakar tempat tinggal pacarnya hingga pacarnya pun ikut tewas terbakar di dalam sana. Dikarenakan si wanita itu kesal, dia ini hamil tapi pacarnya itu gak mau tanggung jawab. Nah lo kebiasaan juga sih nih orang-orang pada suka buatnya doang tapi gak mau ngurusin kalau hasilnya 2 garis biru. Namun yang lumayan mengejutkan, pelaku pembakaran ini atau si wanitanya adalah seorang dokter gengs yang bernama Mary Anastasia, berumur 30 tahun. Masih muda loh ini untuk ukuran dokter, dan menurut beritanya sih katanya dia ini dokter umum. Maksudnya berarti kan ini seorang dokter terpelajar ya, dan biasanya bisa berpikir secara lebih rasional. Nah gimana nih, tapi dia kayak sampai nekat melakukan sesuatu hal yang berakibat menewaskan banyak korban. Iya gengs, banyak korban karena nggak cuma satu di sini. Jadi ada beberapa korban lainnya juga. Yang mana pada awal mulanya nih kronologinya, ceritanya si dokter Mary ini berpacaran dengan pria bernama Leonardi Saputra berumur 34 tahun. Nah di awal pacarannya tuh sejak tahun 2019, ya namanya pacaran ya, hubungannya terlihat baik-baik aja, terlihat mesra. Pokoknya selayaknya orang pacaran gimana sih? Sering ketemu, sering makan bareng, sampai jalan-jalan bareng. Dimana mereka juga sering tuh memposting foto-foto mereka lagi berduaan, yang intinya open public lah, bukan kayak Backstreet ditutup-tutupin gitu maksudnya. Dan di bulan Januari lalu aja, mereka berdua masih sempat pergi liburan tuh ke Pantai Tanjung Tinggi di Belitung yang lokasi syuting film Laskar Pelangi. Pokoknya foto-fotonya itu banyak di-share di sosial media mereka. Sama halnya juga dari pihak cowoknya nih, yang memposting dirinya bersama pacarnya itu si Dr. Mary. Kayak ada nih satu foto mereka lagi dinner berdua dengan caption "Dinner with my lovely doctor at Mary Anastasia." Itu diposting pada bulan Desember 2019 yang lalu, geng. Tuh captionnya "My lovely doctor." Kan romantis kita bacanya ya. Terus ada juga nih foto yang lain. "Where our hearts belong together, I will follow you. You are the reason that I breathe." 13 Januari 2020. Agak kayak lirik lagu juga ya bacanya ya. Tapi di sini menggambarkan, berarti ini bukan terlihat kayak semacam cinta sepihak doang dong. Alias sama-sama mengakui ini antara cewek dan cowoknya. Kayak pacaran pada umumnya. Nah, kenapa
Kenapa begitu? Soalnya, dari cerita yang beredar, disebutkan ternyata hubungan mereka berdua itu tidak direstui oleh orang tua dari si laki-laki. Nah, kalau ceritanya kepentok restu begini mah repot emang ya, gengs. Dan mungkin karena yang menjalin hubungan kan mereka ya, berdua ini merasa udah saling sayang, sampai si wanitanya ini hamil duluan. Hah? Hamil anak siapa? Ya hamil anak cowoknya lah. Masa hamilnya anak setan? Gue timpuk lu ya. Namanya udah hamil nih, minta tanggung jawab lah pasti buat dinikahin. Dan siapa tahu itu juga bisa jadi kartu hijau ya, untuk mendapatkan restu dari camar calon mertua. Ya orang udah DP nih mau gimana lagi dong. Namun ternyata kenyataannya lebih pahit, guys. Sampai keselak kita. Karena dari cowoknya, alias Leonardi ini, tidak mau tanggung jawab. Dengan alasan orang tuanya ini tetap gak setuju. Gak boleh nikah mereka. Jadi si cowok memang berdalih, mau menuruti omongan orang tuanya. Tidak boleh menikahi Dr. Mary. Tapi di lain sisi ya dia kan udah nggak hamilin Dr. Mary ya. Jadi emang ada aneh-aneh yang mohon maaf. Gimana pun juga kan nggak bisa begitu ya solusinya. Terus anak di perut itu mau diapain sekate-kate? Nah gue yakin nih, apapun alasannya nggak ada tuh perempuan yang tidak marah diperlakukan seperti itu. Kayak nggak ada kan nih skenario nya, oh tetap nggak boleh ternyata sama orang tua kamu. Ya udah deh nggak apa-apa, ini udah telanjur hamil aku nih. Nanti kalau pas keluar aku jadiin gantungan kunci aja deh. Kan kagak ada yang begitu ya. Cuman mungkin karena saking emosinya nih, Dr. Mary jadi gelap mata dan tidak memikirkan sebab akibat sama apa yang akan dia lakukan untuk memberi pelajaran kepada pacarnya itu. Sempat nih di hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 kemarin, sekali lagi, Dr. Mary mencoba meminta pertanggungjawaban ke pacarnya itu untuk menikahi dirinya. Namun jawaban pacarnya masih sama, yaitu nggak bisa, karena nggak direstuin sama orang tuanya. Evo aja, orang tua dari Leonardi ini, itu kayak punya usaha keluarga bengkel di Jalan Cemara Raya nomor 30-31, Cibodasari, Cibodas, Kota Tangerang. Dan mereka sekeluarga juga tinggalnya di ruko itu, jadi kayak ruko 3 lantai gitu loh, gengs. Bawahnya tempat usaha, terus di atasnya dijadikan tempat tinggal. Nah, karena ini nggak ada solusi ya, udah hamil tapi tetap nggak mau dinikahin, mereka pun akhirnya bertengkar di depan bengkel. Saat itu Meru udah ngancem nih, kalau nggak dinikahin gue bakal bakar bengkel nih. Ya mungkin dianggapnya cuma geretak sambal doang kali ya, khas cewek-cewek lah biasa suka ngancem-ngancem, mana mungkin berani sih ngebakar bengkel kan. Ya udah tuh abis berantem, Mary pergi dengan mobilnya, dan kejadian berantem-berantem itu ternyata disaksikan nih sama beberapa orang di sekitar situ, kayak ya tetangga-tetangga samping ruko sama orang-orang yang kebetulan lewat. Ya namanya juga berantem kan nih di depan bengkel gitu kan, cewek sama cowok teriak-teriakan kayak di sinetron. Gak mungkin lah nggak dilewatkan. Pasti tetangga-tetangga sampingnya tuh langsung pada kepo. Kenapa tuh? Ada ribut-ribut gitu. Ceweknya hamil. Ini Bu Romlah harus tahu nih. Pasti heboh nih di tukang sayur besok. Gitu kan. Ya udah pas malam harinya, Leonardi dan orang tuanya dan ada 2 adiknya juga yang semuanya tinggal di situ ya di ruko, tidur tuh di lantai atas. Di saat itulah Dr. Mary ini dibalik lagi ke tempat bengkel Leonardi dan melemparkan 10 liter bensin Pertamax yang dikemas dalam ke-5 bungkus plastik. Jadi udah diplastik-plastikin gitu, gengs. Terus dilemparin tuh ke dalam. Niat banget nggak tuh sampai udah diplastik-plastikin kayak minuman nutrisari pinggir jalan. Dan isinya itu bensin Pertamax loh. Gak kaleng-kaleng, bukan premium atau Pertalite kayak lu pada tuh. Dan setelah melemparkan plastik berisi bensin tadi, Dr. Mary membakar bengkel tersebut. Yang alhasil, apinya langsung gede kemana-mana. Ya sebelumnya udah disebar bensin, terus dikasih api gimana sih? Cepet banget pasti gedenya. Dan kejadian ini lagi-lagi terdapat saksi mata yang melihat pokoknya setelah Dr. Mary membakar bengkel, katanya Dr. Mary ini langsung pergi tuh buru-buru. Dan gak lama setelah itu, terjadi ledakan yang besar di bengkel tersebut. Jadi kayak di film-film action balas dendam, gengs. Yang abis ngelempar korek api nih, terus pergi gitu, di belakangnya ledakan. Duar gitu. Ya Leonardi dan keluarga langsung terbangun kaget dong. Dan kalang kabut di lantai atas karena di bawahnya api udah gede banget dan mereka kan susah nggak bisa turun, jadinya panas banget itu pasti. Tapi 2 adik dari Leonardi itu ternyata berhasil menyelamatkan diri, gengs. Dengan nekatnya langsung keluar meski jadinya mengalami luka bakar yang lumayan parah. Ya namanya nerobos api sebesar gitu ya. Sedangkan Leonardi dan kedua orang tuanya sendiri itu tidak berhasil selamat dalam insiden kebakaran ini, gengs. Para warga di sekitarnya juga udah berusaha memadamkan api. Tapi ya bayangin aja, ini kan dari awal udah disengaja disiram-siram bensin ya. 10 liter bensinnya, jadi pasti susah banget. Cuman karena kan memang ada saksi mata nih kebetulan dan ada rekaman CCTV juga yang jelas-jelas memperlihatkan siapa pelakunya. Jadi dengan mudah Dr. Mary ini langsung diamankan sama pihak kepolisian. Ya samping kanan kirinya kan juga ruko tuh, pasti banyak CCTV, namanya juga toko kan istilahnya. Dan Dr. Mary ini tuh terang-terangan nggak pakai topeng atau apa gitu ya melakukan aksinya, dan pakai mobil pribadi juga. Jadi ya udah gampang banget ketangkep. Dan saat ditangkap terus ditanya motifnya apa, ya udah diceritain tuh masalahnya kan dia katanya hamil, terus nggak mau dinikahin, kesel. Nah sama polisi dites beneran hamil apa enggak, kayak pakai tes begitulah. Ntar kayak di sinetron lagi ngakunya hamil biar dinikahin padahal ternyata enggak. Tapi dari hasilnya beneran positif, gengs. Cuman tetap aja ya, perbuatannya itu menjadikannya tersangka pembunuhan karena telah menewaskan 3 korban. Dan Mary ini kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Serem ya, gengs. Ini juga maksudnya bingung sih ya. Kalau akhirnya kayak gini, itu jadi nggak ada yang benar istilahnya. Pihak cowoknya memang juga jelas salah karena kan nggak mau tanggung jawab apapun alasannya tuh. Tapi kalau ujung-ujungnya dibalas dengan perbuatan sampai menghilangkan nyawa, ya itu gawat banget
banget sih. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang jelas mereka kan pacarannya itu dari tahun 2019. Yang menurut kabar tuh berarti udah sekitar 2 tahun lah. Dan di tahun ini si ceweknya ini hamil. Bukannya dinikahin karena ya selain pacaran udah 2 tahun juga ya. Tapi malah diputusin. Dan dari berbagai sumber juga menginfokan kalau ternyata sebelum berpacaran dengan Dr. Mary, Leonardo ini juga sempat berpacaran dengan wanita lain dan bertunangan, gengs. Karena di akun Facebooknya nih, dia juga sama persis tuh sering memposting foto-fotonya waktu pacaran sama wanita yang sebelumnya dan mengubah statusnya menjadi got engaged alias tunangan tuh, maksudnya bukan in relationship lagi kan. Tapi nggak tahu gimana berarti mereka jadinya gagal nikah tuh, walaupun udah tunangan dan putus selalu berpacaran dengan Dr. Mary yang gak jadi nikah lagi, walaupun bukan udah tunangan di sini judulnya, tapi udah hamil. Nah saat ini sih proses penyelidikan pastinya masih berjalan karena kasusnya juga masih baru dan kejiwaan dari Dr. Mary ini lagi diperiksa apakah ada indikasi ya kayak gangguan-gangguan jiwa karena kan perbuatannya tuh nekat banget. Kalau menurut tetangga sekitar sih, maksudnya rumah tetangga sekitarnya Mary ya, itu mengatakan kalau keluarganya Mary ini itu tertutup banget alias tidak pernah bersosialisasi sama orang-orang sekitar. Ya maksudnya sebelum pandemi juga gak pernah keluar-keluar gitu. Dan Mary ini tinggalnya juga kayak di ruko gitu, gengs, 3 lantai sama di daerah Jakarta Utara. Tapi bukan usaha kayak bengkel gitu ya, beda. Melainkan malah kata orang sekitar tuh rukonya hanya dijadikan tempat tinggal aja kayaknya, bukan tempat usaha gitu maksudnya. Soalnya itu selalu tertutup pintunya, nggak pernah dibuka gitu pintu rolling door yang paling bawah tuh, pintu ruko. Jadi nggak tahu di dalamnya tuh buat apa, buat usaha atau tempat tinggal doang. Nggak ada yang tahu, sampai ketua RT-nya pun ditanyain nggak tahu. Saking tertutupnya, jadi agak misterius juga nih Dr. Mary. Nah, jadi gengs, ini ada tambahan nih, karena infonya baru muncul setelah syuting ya, dan rasanya nggak adil kalau kita hanya mendengarkan cerita dari satu sisi aja kan. Yaitu, kalau cerita tadi itu kan menurut informasi dari hasil interogasi polisi ke si pelaku alias Dr. Mary sebagai sisi wanita. Ternyata, kalau cerita dari sisi keluarga korban, yang mana kan tadi ada 2 adiknya selamat tuh dari peristiwa kebakaran. Nah, adiknya nomor 2 ini tuh bercerita di akun Instagram pribadinya, kalau ternyata ada beberapa pemberitaan yang menurutnya tidak benar, gengs. Dimana kalau menurut berita yang beredar itu kan, dan memang juga itu merupakan penuturan dari si pelaku, katanya orang tua Leonardo tidak memperbolehkan atau mengizinkan anaknya menikah dengan si Dr. Mary meskipun sudah tahu sedang hamil. Tetapi menurut adik Leonardo itu, dia mendengar orang tuanya itu baru tahu kalau Dr. Mary hamil itu 1 hari, geng, sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Berarti sekitar tanggal 5 Agustus di jam 10 malam. Karena kan peristiwanya itu di tanggal 6 Agustus ya kebakarannya. Dan katanya sang ibu tuh bilang kalau hamili anak orang harus tanggung jawab. Jadi nggak ngelarang. Tapi Leonardo bilang kalau Mary ini ternyata meminta uang 300 juta karena sudah hamil dan meminta mengambil alih bengkel keluarga untuk Mary pegang. Sementara orang tua dan adik-adiknya Leonardo ini tuh diminta untuk pindah dari si ruko bengkel itu dan mencari rumah sendiri dengan nanti diberikan jatah uang bulanan. Nah, ibu mereka tuh bilang untuk masalah hamil memang harus tanggung jawab nih. Tetapi mengenai tuntutan yang diajukan kayak uang 300 juta tadi dan bengkel itu dilakukan sesuai kemampuan aja. Nah, jadi di sini ada cerita baru maksudnya, gengs, dengan sudut pandang yang berbeda jadinya. Karena jika benar ceritanya seperti ini, image kejadiannya ini bisa sangat berubah. Dimana maksudnya, ini kan baru tahu juga kabarnya hamilnya 1 hari ya orang tuanya itu. Belum ada diskusi lebih lanjut nih, ketemu langsung antara pihak Dr. Mary sama si orang tuanya Leonardo. Jadi kayak perbuatan Dr. Mary ini langsung kayak nekat banget. Dan berita kalau orang tuanya melarang itu ya tidak benar, karena ibunya justru menyuruh untuk tanggung jawab. Hanya saja memang tidak diiyakan untuk semua tuntutannya. Kayak uang dan bengkel tadi itu maksudnya yang mungkin membuat Mary ini tidak puas. Dan jadinya kecewa sampai gelap mata. Karena misalkan aja nih kesel kan sama pacarnya nih yang berbuat, ya korbannya juga nggak sekeluarga dong. Adik-adiknya ini dalam semalam jadi yatim piatu loh, nggak salah apa-apa, mereka kan serem, gengs. Ya kita tunggu aja deh, kelanjutan prosesnya bagaimana, dan putusan hukumannya, gengs. Yang jelas semoga semuanya bisa diadili seadil-adilnya. Dan pelajaran dari kasus ini adalah ya, berani berbuat, berani juga lu bertanggung jawab. Thank you semua yang nonton channel ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Dan semua infonya kalian bisa cek-cek lagi ya. Nanti gue cantumin deh beberapa source-nya, sumber beritanya di kolom deskripsi di bawah kayak biasa. Kalau gitu sampai jumpa lagi di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.